Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kita berjumpa dalam Risalah Iman El Sinta TV. Saat ini kita akan membahas tentang satu fenomena, mengapa manusia jauh dari Tuhan. Bersama narasumber kita yang hebat, ini adalah Ustadz Ahmad Salimin Dhani, MA. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Bekasi Raya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Baik. Ustadz Komar nih tampil beda ya. Alhamdulillah. Lama baru muncul lagi. Iya. Baru begini udah wajahnya. Turun gunung. Ya, gimana Pak Komar? Ya, mengenai fenomena orang yang jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan masyarakat? Dan Tuhan yang Maha Mencipta. Semesta ini Allah yang menciptakan, tapi kemudian banyak yang jauh dari Allah. Apa yang terjadi? Yang pertama, kata terminologi menjauh dari Tuhan berarti awalnya manusia itu dekat dengan Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika kami menciptakan ruh, sebelum kami satukan dengan jasad itu, maka setiap ruh itu kami tanya, kata Allah, alastu bi rabbikum, hai ruh, apakah kamu mengakui aku ini sebagai Rabbu? Qalu bala syahidna. Semua ruh itu ketika ditanya menjawab, ya Allah, baru saja kami menyaksikan Engkau telah menciptakan kami. Itu artinya punya kedekatan, dan bukan sebatas kedekatan, bahkan ikrar, pengakuan. Bagaimana nggak dekat? Nggak mungkin orang itu berani berikrar, berbaiat, berjanji kan, menyatakan saya mengakui Anda sebagai pencipta kami, ya kan, pencipta saya, tidak dekat. Nah itu satu ya. Nah lalu menjauh, itu judulnya. Mengapa manusia menjadi Tuhan? Banyak faktor ya. Satu, setelah manusia itu lahir kan ini banyak kepentingan-kepentingan. Ketika banyak kepentingannya manusia itu, banyak keinginannya, maka dibutuhkanlah ya aturan. Maka Allah selalu mengutus utusannya untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya berupa aturan itu. Jadi poin yang pertama, manusia itu menjauh dari Tuhannya karena manusia itu lupa sebagai makhluk yang diciptakan, yang punya cita-cita, dan Allah itu punya harapan. Dan makanya mengutus utusannya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Allah menciptakan kita ini, sudah mengatakan tidak akan kuciptakan bangsa jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah dengan demikian, mengapa manusia itu kok menjauh dari ketaatannya? Mengapa? Padahal dia tahu bahwa Allah menciptakan itu adalah punya tujuan agar manusia itu tunduk, patuh, atau beribadah kepada Tuhan. Nah, faktor yang pertama adalah karena manusia itu hidup, dia memiliki hati yang kering, yang tidak punya humanistik, yang tidak punya kemanusiaan, yang hanya memikirkan dirinya. Kalau kita baca dalam surat At-Taubah ayat 103, Al-Arabiyyu asyadul kufur. Bangsa Arab Badui, artinya bangsa Arab yang hidup di kampung ya, di padang-padang pasir yang jauh dari keramaian kota, itu dia paling orang yang tidak mengenal Tuhan. Kata-kata kufur itu. Para ahli mufassir menerangkan satu faktornya itu karena mereka itu hidup tidak terbiasa membagi ataupun menciptakan satu kehidupan kebersamaan. Makanya kalau kita ketemu orang di hutan atau orang Badui itu ya, dia lari. Kan nggak terbiasa berinteraksi. Pertanyaannya, apakah ada orang tengah kota hidup seperti orang Badui? Banyak. Berapa banyak? Sekarang itu sistem kehidupan, katakanlah rested, mengkondisikan kita itu hidup untuk tidak saling punya krisis perasaan. Gitu kemanusiaan, tidak punya perasaan ya. Sehingga
sign of krisisnya hilang. Iya, sehingga perasaan sebagai manusianya nggak ada. Ya, kalau sudah manusia itu Individualis, individualistik. Ya. Individualis. Kalau sudah orang itu individualistiknya dikedepankan, maka dia pasti tidak akan mengenal Tuhan. Iya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, manusia itu menjadi orang yang menjauh, jauh betul hubungan dengan Tuhan. Iya. Karena mereka itu menjauh dari majlis zikir. Dia menghindar. Dari Maka berapa banyak orang di kota ini, tapi dia statusnya itu seperti orang di hutan. Kenapa? Dia hidupnya tidak ada komunikasi dengan lingkungannya, hanya yang dia pikirkan dirinya sendiri. Artinya bukan karena nggak ada hidayah atau nggak ada ilmu pengetahuan di situ, dia sendiri yang menjauh. Dia menjauh, ya nanti lihat. Maka faktor kedua ini, karena dia menjauh dari tempat-tempat di mana di situ ada pembelajaran, di situ ada pengajian lah, di situ ada pendidikan. Maka kalau kita ingin membangun suatu negara yang modern ya, yang berdasarkan insaniat lah katakan, yang kemanusiaannya selalu muncul dikedepankan itu, maka satu, bangunlah tata letak lingkungan bagaimana supaya manusia itu bisa saling berkomunikasi. Ini masjid ya. Masjid itu bukan sebatas hanya tempat ibadah. Tapi hakikatnya di mana Nabi berada, ketika Nabi itu di Mekah, Nabi tempatnya di masjid. Ketika Nabi sampai di Madinah, ya, Nabi bangun masjid. Coba bayangkan, di mana aja negeri yang ditaklukkan itu pasti Nabi memerintahkan bangun masjid. Karena masjid itu tempat berkumpulnya manusia. Setelah manusia itu berkumpul, ya, lalu berorganisasi. Setelah dia berorganisasi, menyadari akan pentingnya hidup itu membangun hubungan. Jadi kalau ada masjid yang di dalamnya itu digembok, kemudian ada dilarang tidur, itu butuh correction kayaknya Ustaz seperti itu ya. Kayaknya kalau masjid itu dibatasi, sebatasnya untuk dipakai untuk ibadah, itu perlu kita lakukan koreksi pada ketua-ketua DKM. Kenapa? Inti masjid itu adalah tempat di mana manusia itu berkumpul. Iya. Berkumpul kan seperti Masjidil Haram diciptakan oleh Allah itu, satu untuk orang datang bertawaf, yang kedua berruku. Ya. Kita akan masuk lagi di sesi kedua. Saudara, tetaplah bersama kami di Risalah Iman El Sinta TV. Pemirsa, bersama kembali dengan Risalah Iman El Sinta TV bersama saya Komarudin Ibnu Mikam, dan kita kembali berbincang soal Risalah Iman bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Salimin Dani MA, Ketua Dewan Dakwah Bekasi Raya. Baik, tadi ada yang tertunda, silakan aja. Ya. Jadi kalau kita lihat faktor yang menyebabkan manusia itu menjadi asyadul kufur, orang yang paling jauh dari Allah dan menolak syariat Allah itu adalah yakni orang yang menjauhi majlis ilmu. Nah, kita ini sudah 2 tahun kan ya Menjauhi. tanpa kita sadar kita dijauhi. Kalau ada orang yang mengatakan, wah ini ada agenda apa? Kok COVID ini bisa menjauhkan kita ya dari sesama kita, dari guru kita ya kan, dari juga majlis ilmu. Semua apa saja melalui Zoom, online. Ya. Kalau dalam Islam itu orang belajar sama nggak dengan Zoom dengan langsung? Tidak sama. Karena Nabi mengatakan, hadis ini sahih ya, dari Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi'ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkahnya untuk datang ke majlis ilmu, majlis zikir yang orang memberikan peringatan, maka Allah akan mudahkan baginya ke surga. Jadi bukan hanya orang itu dekat dengan Tuhan dan mudah menerima untuk mendapatkan hidayah. Dan di hadis itu hanya mendatangi. Jadi belum tentu dia belajar gitu ya. Iya. Bisa saja dia hanya bertanya. Jadi kalau pemirsa itu pengen mendapat hidayah,
senang dengan ceramah kita, datang ke Ustadz Salimin lah. Iya, Di mana Ustadz Salimin datanglah itu, ke Pondok Ungu. di mana Ustadz Salimin itu umpamanya memberikan zikir. Ustadz, Iya. aku sudah mengaji Iya. supaya saya mendapatkan ijazah melalui El Sinta. Boleh nggak kami minta komunikasi untuk bisa bertanya Iya. hal-hal yang mungkin kami ingin tanyakan dari ceramah Ustadz. Nah, itu mungkin bisa ada ketemu. Iya. Nah, ini contoh. Ini jadi jangan sampai ada ya yang bisa menjauhkan kita itu atau melarang kita untuk datang ke guru, Iya. untuk datang atau ke majelis zikir. Kenapa? Orang Badui itu seperti itulah. Susah diterangkan. Sampai sekarang pemerintah Saudi itu untuk orang-orang Badui yang ada di Saudi akhirnya mengalah, dikejar, diikutin kemana dia pergi. Dia kan problemnya hidup dan sama di kita ya. Di kita juga begitu pendekatan zaman Pak Harto. Ya, saya ini ke Kalimantan Timur ya. Dengan suku-suku Dayak itu yang kuping seperti ini umpamanya gitu kan. Saya datang gitu dan kita ya sudah dakwah kita sekarang bukan memanggil mereka, akhirnya kita mengikuti. Kenapa? datangin mereka, Ya, faktor kekufuran manusia itu karena dia menjauh dari ulama. Iya. Karena ulama itu kata Nabi al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau ada sistem suatu kekuasaan yang menjauhkan umat dari para pemimpinnya, itu jelas akan berakibat fatal ya. Ini cara mengkufurkan Iya. umat dengan mudah dipisahkan dari tokoh-tokohnya. Nah, ini. Jadi mengumpulkan ini saja ya. Jadi untuk mengkufurkan orang itu secara sistematik dan tidak terasa orang itu dikufurkan, sudah satu tutup aja majelis taklim. Iya. Yang kedua, Untuk tempat-tempat ibadah. tutup tempat ibadah. Iya. Yang ketiga, jauhkan umat itu dari tokohnya, dari ulamanya. Ya kalau zaman dulu kan orang yang ingin mendapatkan hidayah datang ke Nabi. Ya kan dari manapun datang. Membawa dari Yaman, ya kan dari Madinah, dari Parsi. Karena dia ingin mendapatkan hidayah, Iya. mendengar Rasulullah SAW telah lahir dalam kitab Tauratnya, dia cari. Kalau sekarang kita nggak harus mencari Nabi, karena Nabi nggak ada lagi. Iya. Tapi Nabi mengatakan ada pengganti Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, jadi jangan dianggap saat kita ini tidak bisa ke masjid, tidak bisa taklim, tidak bisa mendekat dengan para ulama, ini dianggap sesuatu hal yang biasa saja. Ya. Padahal kita diajarkan ya, jangan sampai kita menjual keimanan dengan kekufuran. Ini ingat, tapi begitulah ya, tanpa kita sadari, maka seharusnya kita ini sadar bahwa pintu hidayah itu adalah antara lain bagaimana kita hidup itu bisa saling berkasih sayang. Istilah Nabi, kasih sayang ini kata Allah, kalau kamu mengasihi samamu, niscaya Allah akan mengasihimu. Kalau kamu bisa dalam hidup memberikan manfaat untuk orang lain, maka Allah akan jadikan kamu menjadi orang yang terbaik. Iya. Khairukum mayyan fa'alin nas. Sebaik-baik kamu adalah orang memberikan manfaat hidup untuk orang lain. Bagaimana kita memberikan manfaat kalau kita hidup itu dijauhkan sama kita? Wah, ini masa Covid sudah hampir 2 tahun. Ya kan? Kita hanya bisa komunikasi melalui telepon. Jadi mesti dicarikan solusinya. Menurut saya jangan sampai lebih lah dari 2 tahun ini pemerintah harus mencari solusi dan mengatasinya. Bagaimana untuk membangun hubungan sama manusia ini, ya kan, yang lebih beradab, yang menjaga ya keyakinan, karena kewajiban negara. Ini semua. Iya betul, dan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Ya. Ini bukan suatu yang biasa-biasa saja. Ya, apalagi kalau kita tarik lagi tentang konsep ghazul fikri. Iya. Dan ini masuk dalam kategori kena orang yang punya kepentingan untuk merusak dan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ini sudah pas program mereka. Apakah ini program Dajjal? Ya, iya kan? Kalau Dajjal nanti datang nggak ada lagi orang ke masjid, ya kan? Udah mereka tuh lebih takut Dajjal ketimbang kepada Allah. Dan kalau saat ini manusia lebih takut kepada COVID ketimbang kepada Allah, nah itu juga
pertaruhan iman. Hati-hati nih. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita mau bicara mengapa manusia itu menjauh dari Tuhannya, ini karena kondisi dan lingkungan. Itulah sangat penting. Kenapa Allah berfirman, "Wala taqrabul fawahisya ma zahara minha wa ma batan." Janganlah kamu mendekati perbuatan ataupun lingkungan yang buruk, yang keji, baik yang kelihatan maupun tidak. Karena manusia itu ya sangat bergantung dengan lingkungannya. Iya. Maka kalau dikatakan bahwa Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Oke. Ibu itu adalah Baik Ustaz, guru tahan pertama. dulu Ya. karena kita akan masuk pada sesi ketiga. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Risalah Iman El Sinta TV. Baik pemirsa, masih bersama saya Komarudin Ibnu Mikam dalam Risalah Iman El Sinta TV. Dan masih bersama kami narasumber Ustadz Kiai Haji Ahmad Salimin Dani MA. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Bekasi Raya. Baik, dilanjut yang tadi Ustadz tentang bagaimana ibu sebagai madrasah. Ya, kenapa Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah sekolah atau pendidik yang utama. Karena kalau kita pikir-pikir ya, hidup kita ini memang ya paling banyak berhubungan dengan ibu. Dan ibu ya menjadi lingkungan kita yang pertama. Karena kalau bapak kan dia mencari maisha, kadang-kadang pergi pagi, pulang udah sore, kita nggak ketemu ya. Nah di sini makanya kalau orang mau menikah ada syaratnya laki-laki itu untuk memilih istri ya. Karena ujungnya nanti ya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan yang sama, fitrah, suci, mengenal Tuhan. Kalau berdasarkan surat Al-A'raf 172 tadi ya. Fa'abaihuma yahudiyan aw nasraniyan. Maka nanti kedua orang tuanya, terutama ibunya. Karena ketika Nabi tanya, "Man ahabbani ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling cinta kepadaku dan paling yang kucintai? Nabi 3 kali menjawab, ummuka, ibumu. Yang keempat baru bapakmu, ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa watak, tabiat dan akhlak itu, seorang ibu itu sangat penting diperhatikan. Nah, kita bicara masalah akhlak lagi kan tadi. Jadi kekufuran, faktor kekufuran itu juga bisa akhlak. Iya. Artinya ibu menjadi penentu jauh tidaknya ia dengan Tuhan. Betul. Gitu ya. Itu sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara akhlak lagi nanti urusannya agama. Iya. Kalau kita bicara agama itu ya Allah lah. Iya. Kalau dalam Islam ya tidak ada agama kecuali agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Dalam Islam orang Muslim atau tidak, pokoknya gue mengenal hanya satu agama Islam. Iya. Yang lain gue nggak kenal itu sebagai agama. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama itu mengajarkan baik, saya juga pikir-pikir dulu, ya kan? Bolehkah kita mengatakan sesuatu itu baik kalau memang dasarnya dari kesalahan, dari sesuatu hal yang salah? Nanti kita bicara filsafat lagi di situ. Tapi yang pasti saya mengatakan ya bahwa agama itu nggak bisa dipaksakan. Orang mengatakan semua agama itu sama. Berbeda dong, agama itu kena satu keyakinan, ya kan? Dan Allah sendiri mengatakan, kalau aku ingin aku jadikan manusia itu umat yang satu, ya kan? Umat yang satu. Tapi karena Allah berikan kepada kita ini kecerdasan, ya kan? Kita bebas memilih dan bebas menggunakan akal dan menggunakan hati. Nah, agama itu adalah menyangkut soal hati, ya Kalau kan? kembali kita ke tema bahwa manusia-manusia yang jauh dari Tuhan itu. Nah, apa risikonya orang yang jauh dari Tuhan, dan mungkin yang selanjutnya ini yang terakhir, solusinya apa ini kira-kira? Resiko orang yang jauh dari Tuhan ini, yang pertama adalah mereka hidupnya mudah sekali putus asa. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, Bahaya itu ya. ya bahayalah. Udah Kalau putus asa, orang sudah putus asa, angka bahaya. kriminalitas naik berarti kan. Semua Banyak angka pembegalan. kriminalitas itu naik. Dan coba lihat ini, karena kita lihat orang begitu banyak yang sudah menjauh dari Tuhan ya. Kehidupan ini kadang-kadang orang bilang sudah edan, ya kan? Nah, edannya itu kenapa? Tadi mereka itu mudah mengambil jalan pintas. Sampai sekarang ini angka bunuh diri pada anak sudah mulai loh.
muncul ke permukaan itu. Ya kan? Kenapa? Orang itu kan bunuh diri karena tidak percaya pada Tuhan. Awalnya karena ada faktor-faktor yang menjauhkan dia. Solusinya gitu kan. Nah, di samping kita tuh mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan, yang menjauhkan kita, ya kan, baik itu faktor internal, eksternal. Ada orang yang memang menghendaki kita jauh dari Tuhan gitu kan. Ini ada kekuatan, tapi juga kita harus, solusi yang paling penting itu adalah, kalau dalam Islam itu kan istilahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu. Jadi diri kita dulu ini. Apakah akidah kita itu mengakui? Tidak. Bahwa Allah itu adalah sumber segala kehidupan. Yang menciptakan, setelah itu yang menentukan, ya kan? Setelah itu yang memelihara kita, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau orang itu sudah meyakini bahwa Tuhannya yang menciptakan, Allah menciptakan kita, maka kalau kita baca Al-Quran begitu banyak ayat-ayat menerangkan bahwa Allah ciptakan kita ini. Setelah itu Allah berikan kita itu fasilitas hidup, nikmat yang banyak, sampai Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai penciptanya, kau tidak bisa menjumlahkannya. Oleh karena itu Allah mendambakan, sudah syukurilah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mensyukuri atas nikmat yang sudah kuberikan, akan kutambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak mau mensyukuri nikmat itu, akan kujadikan nikmat yang ada berubah menjadi malapetaka. Jadi ini satu, kembali pada diri kita. Yang kedua, kita kontrol keluarga kita. Ya kan, ibda binafsika. Mulai dari diri kita, yang kedua ahlika. Dan tinjaulah keluarga kamu. Karena Allah pun mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Jaga keluargamu. Jadi jangan kita berikan kebebasan anak untuk memilih suatu kebenaran dalam soal keimanan. Ini sangat berbahaya. Akidah Islam itu, kita sebagai orang tua itu wajib melindungi akidah anak kita. Sampai anak kita itu memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Sampai Allah angkat kisah tentang Yakub. Wa idh hadra Ya'qubal maut. Ingatlah ketika Nabi Yakub itu didatangi malaikatil maut. Faqala, maka dia minta tempo kepada malaikat itu memanggil anak-anaknya, berkata, apa ucapan Yakub? Ya bani ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, setelah ayah besok tidak ada, pulang ke alam barzah, siapa yang akan kau sembah? Semua anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida. Ayah, kami akan menyembah tetap yang kau sembah Ibrahim, yang disembah juga oleh Nabi Ismail, yang disembah juga oleh Nabi Ishaq, dan engkau ayahku Yaqub. Barulah seorang nabi itu merasa puas. Begitulah lega ya. Jadi ini kita harus perhatikan. Solusinya kembali kita itu jaga keluarga kita. Ya. Dan yang ketiga baru kita lingkungan kita. Jadi semua ini tadi sudah disampaikan beberapa dai, umpamanya kita dengarkan dalam acara-acara risalah iman ini ya, betapa pentingnya kita itu ya menyampaikan dakwah. Iya. Baik, intinya tadi jaga diri kita dan keluarga kita. Baik, demikian Risalah Iman El Sinta TV bersama Kiai Haji Ahmad Salimin Dani, Ketua Dewan Dakwah Bekasi Raya, bersama saya Komarudin Ibnu Mikam. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.